Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inflasi. Adapun anggota dari kelompok ini adalah 1. Muhammad Yusuf Hilman, yang kedua ada Fenia Aningtyas, yang ketiga ada Kukurio Permana Aji, yang keempat ada Muhammad Ridwan, dan yang kelima ada Ratik Caturni. Kelompok kami akan membahas mengenai apa itu inflasi dan studi kasus mengenai inflasi. Apa itu inflasi? Menurut BPS, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Penyebab inflasi diantaranya ada 3, yaitu yang pertama meningkatnya permintaan, kedua tingginya peredaran uang, dan yang ketiga meningkatnya biaya produksi. Adapun studi kasus yang dapat kita ambil dari inflasi adalah studi kasus perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Pada tahun 2013 sampai 2014 lalu, terdapat kenaikan harga bahan bakar minyak. Pada tanggal 22 Juni 2013, harga bensin premium naik dari 4.500 menjadi 6.500. Di tanggal 18 November 2014, harga bensin premium naik dari 4.500 menjadi 6.500 per liternya. Solar juga mengalami persentase kenaikan harga yang hampir sama dengan kenaikan harga bensin premium. Bahan bakar minyak memiliki peran yang sangat krusial dalam perputaran roda ekonomi. Bensin dan solar menjadi rantai distribusi barang di seluruh Indonesia. Ada perusahaan pembuat roti yang harga bahan baku roti seperti tepung dan telur itu mengalami kenaikan harga. Karena biaya distribusinya naik akibat kenaikan harga BBM, perusahaan roti pun harus mengeluarkan banyak buat biaya distribusi karena kenaikan harga BBM. Singkatnya, biaya produksi naik, dan pada perusahaan tersebut menaikkan harga jual produknya kepada konsumen. Maka dari itu, BBM itu tidak hanya berdampak untuk perusahaan roti itu saja, tetapi berdampak ke perusahaan besar kecil, home industry, pedagang, dan masyarakat secara umum. Berikut beberapa cara mengatasi inflasi. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Yang kedua ada kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dilakukan dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Kesimpulan dari diskusi kami mengenai inflasi yaitu terjadinya perubahan harga BBM cenderung lebih besar, dampaknya terhadap inflasi pada kelompok bahan pangan dan kelompok transportasi, serta komunikasi daripada kelompok pengeluaran lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia agar lebih berhati-hati menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.